Oke, apa yang kelihatan? Tulisan. Papan tulis sudah ya? Oke, yang kemarin. Jadi insya Allah Senin depannya lagi katanya mau ada kuis. Nah, kalau ada kuis berarti insya Allah hari Jumat depannya kita akan review materi, tapi reviewnya tidak saya sekilas-sekilas, tapi langsung latihan soal. Mau soal dari saya boleh, atau soal dari gurunya itu juga boleh kalau ada. Suka dikasih soal nggak? Dikasih, Mas. Ada yang susah nanti boleh bahas, kalau gampang nggak usah, tapi kalau kata temennya gampang, kata yang satunya susah nggak apa-apa, dibahas aja. Ya, jadi intinya minggu depan itu kalau setuju ya kita pendalaman materi lah, apalagi buat sururi mungkin yang baru gabung gitu ya. Kalau masih kurang nanti kita bisa dilebihin waktunya. Karena Senin kan, jadi nggak ada waktu lagi. Kalau nggak Jumat ya Sabtu. Cuman Sabtunya saya ada webinar sama pemilik Ganesha HGO. Wih, kok bisa Mas? Collab Mas? Saya pengen banget gitu ya ketemu, karena saya selama ini memakai buku-bukunya karangan dia. Dan saya baru tahu kalau dia tuh memang foundernya GO gitu. Buku-bukunya itu dipakai sama anak semansa dulunya, Bob Foster. Ya, jadi saya pengen tahu seperti apa orangnya gitu kan. Dan pemikirannya tentunya. Jadi saya pengen tahu aja. Jadi saya ada webinar dengan beliau di Sabtunya. Jadi kalau bisa nanti Jumat ya nggak apa-apa lah kalau kita lebih dikit ya, kalau ada mau yang ditanyain lagi. Insya Allah nggak ada ngajar lagi kok setelah itu. Oke, Mas, gitu ya. kita nggak les offline Mas. Nggak les tatap muka ya kan, sebetulnya kita bisa aja kan tatap muka. Iya, tapi bingung di mana Mas. Nah itu dia. Oh iya, Dan saya Indonesia nggak sih? kalau mau di Sentul City sih saya sih setuju aja. Ya boleh tuh Mas. Ongkosnya Sekalian masing-masing. kita ke lewatin IMC tuh Mas. Dilewatin EMC kalau saya mah ya. Terus saya nggak lewat tol, saya lewat jalan kampung karena saya nyebutnya kan EMC, jadi nggak lewat tol. Kalau IMC mah lewat tol. Tapi dekat sih dari saya, paling 7.000 lah tolnya kan, bolak-balik 14.000, jadi nggak masalah sih. Cuman kayaknya jauh, Sururi aja di Ciawi kan? Iya. Iya, dia paling baru nyampe baru nyampe IMC-nya kita udah beres karena dia baru gabung kan, kasihan. Pas dia datang udah tadi udah pada pulang, nah gitu terus tiap minggu kan, kasihan jadinya. Tapi kalau begini nyaman sih nggak masalah, tidak harus tatap muka ya kalau begini nyaman. Tapi kalau mau tatap muka sih insya Allah sih saya udah vaksin 2 kali, jadi lebih lebih aman walaupun tetap pakai masker sih. Kita semua mau semester 2 Mas tatap muka ya. Oh gitu, insya Allah boleh. Cuman nanti tentukan aja di mana. Oke. Di mana tuh Sur? Tentuin. Ya nanti ya. Nunjuk-nunjuk gua lagi. Tapi sebetulnya yang udah-udah juga kayak kita kayak gini sih, yang udah-udah maksudnya saya udah 2 tahun kelas 12 tuh kayak gini. Dan alhamdulillah selama ini bisa dibilang hampir 100% ku keterima di PTN. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Dan nanti pun kalau ada masalah saya open camp biasanya untuk hal yang harus betul-betul terpaksa banget menentukan arah di bab nanti medan magnet, itu saya open camp biasanya. Gitu. Tapi nantilah ya kita bicarakan lagi. Oke, kita lihat sekarang. Ini minggu lalu, supaya nggak lupa, itu ada listrik statis ya. Sudah ada rumus awalnya. Mencari muatan Q itu I kali T seperti di listrik dinamis. Terus fenomena-fenomena yang terjadi gitu kan. Nah, terus ada yang gaya kolom, ada medan listrik itu vektor, dan ada potensial listrik dan energi potensial listrik itu skalar. Nah, kemarin itu kita sudah bisa mengulang kembali yang kelas 10, mana termasuk besaran vektor dan mana termasuk besaran
skalar. Nah, yang termasuk berdasarkan vektor itu gaya, kecepatan, percepatan gitu ya. Dan dia ada nilai dan arah. Kalau skalar itu dia tidak ada arah, hanya ada nilai, jadi tinggal ditambahkan semua. Nah, ini contohnya kemarin. Sifat-sifat vektor jangan lupa ada 6 searah di jumlah. Berapa nanti kurang? Tegak lurus Pitagoras kalau miring diproyeksikan, diuraikan gitu ya. Kalau untuk sudut pakai C yang panjang, kalau mencari sudut pakai tan theta. Dan ini harus dikuasai. Nah, kemarin kita udah ada gaya kolom, saling tolak kalau dua-duanya sama. Dan kalau berlawanan saling tarik gitu ya. Dengan rumus kaki Q per R kuadrat atau kaki Q roda-roda, kaki Q rata, dan kawan-kawan gitu ya. Nah, ini ada satuan-satuannya. Dari tera sampai piko kemarin itu. Nah, jadi ada mikro, nano, dan piko. Jangan lupa. Terus udah ada di medium hampa itu K-nya itu selalu 9 × 9 karena K-nya itu 1/4 pi kali epsilon 0. Nah, ini. Kalau di ruang hampa atau vakum. Tapi kalau enggak, dia ada permitivitas relatif bahannya. Tinggal nanti hasil di vakum dibagikan dengan epsilon R-nya atau permitivitas relatif bahannya. Nah, terus kemarin udah belajar tipe-tipenya. Seperti ini. Ya. Juga ada mencari agar 0. Bentuknya macam-macam kemarin ya. Kalau masih ingat. Oke, ternyata sudah sampai situ. Kita akan lanjutkan materinya. Kalau kemarin gaya, sekarang tanggal berapa sekarang ya? 12 B tanggal berapa sekarang? Ini. Oke. Kita akan lanjutkan namanya ke medan listrik. Medan listrik. Vektor atau skalar? Halo? Yang baru gabung Sururi, Vektor medan ya, listrik Mas. vektor atau skalar? Iya, vektor ya. Dia vektor, tadi saya sebutkan ada gaya dan medan. Nah, dia itu termasuk vektor. Artinya dia akan memiliki arah dan nilai. Saya nggak akan berpanjang dan lebar di medan listrik karena ada kemiripan di gaya. Arah dan nilai. Ada kemiripan di gaya seperti apa? Oke, kita lihat ya. Apa medan? Pengertian medan apa? Medan. Kalau ada kata-kata medan di fisika artinya apa? Pusat gitu, Mas. Bukan. Sururi? Halo? Ruangan bukan sih, Mas? Apa? Ruangan. Ruangan bukan. Brena? Apa ya? Kayak Sururi sih saya nangkapnya, Mas. Oke, ya. Jadi kalau ini pusatnya ada di dalam ruangan gitu ya. Nah, maka medan itu daerah di sekitar bendanya. Daerah di sekitar pusatnya. Kalau ruangan itu kan berarti luas ya secara pengertiannya. Artinya kalau ada pusatnya, ada dia medannya. Tapi kalau nggak ada pusatnya, ada ruangannya, nggak ada. Jadi apa itu medan? Medan adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Jadi daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik. Benda bermuatan listrik ya. Dari sekitar benda bermuatan listrik. Nah, ini namanya medan listrik. Oke. Jadi kalau di sini ada 2 buah muatan, satu dulu deh, positif dulu. Kemudian di sini ada titik, maka titik ini dipengaruhi oleh muatan positif. Kenapa? Karena titik ini berada di daerah benda bermuatan listrik. Dan arah medan di muatan positif, arahnya selalu keluar. Ya.
Arahnya selalu keluar. Oke, nah sekarang berarti titik di sini dipengaruhi oleh medan buatan positif. Ini berarti kemana arahnya? Ke kiri, kanan, atas, bawah? Ke kanan nggak sih, Mas? Ke kanan. Kenapa ke kanan, Brena? Karena dipengaruhi sama si positifnya Karena kan bermuatan positif yang mempengaruhinya dan arah medannya dia selalu keluar. oke. Jadi kalau ada di sini berarti dia ke kanan. Ternyata misalnya di sini kita ganti, tadinya muatan positif, di sini ada muatan negatif yang mempengaruhinya. Kemana? Muatan negatif itu arahnya selalu menuju ke dalam. Nah, begini. Jadi di titik ini kemana arah medannya? Kiri. Ke kiri. Nah, medan magnet itu disimbolkan dengan E. Ya. Jadi E itu namanya medan magnet. Apa satuannya? Satuannya Newton per Coulomb. Mas, itunya ke kiri karena negatif ya? Karena yang mempengaruhinya muatan negatif. Oke. Oke. Nah, terus di sini medan magnet itu E, satuannya Newton per Coulomb. Artinya rumusnya apa? Newton itu F. C itu? Energi. C. C itu Muatan. Nah, jadinya E itu rumusnya E per Q. Saya tulis di sini ya, F-nya itu gaya. Gaya apa? Gaya Coulomb, satuannya Newton. Q itu muatan, satuannya Coulomb. Nah, Q di sini, perhatikan baik-baik ya. Q di sini itu yaitu muatan yang dipengaruhi. Muatan yang dipengaruhi. Kalau di sini saya kasih contoh titik. Kalau titik ada muatannya nggak? Nggak ada, Titik Mas. nggak ada. Ya, di sini nggak ada. Artinya nggak bisa dicari medannya, bisa. Tapi jangan pakai rumus yang ini. Kan kita punya rumus F itu kan, Kak. Q1, Q2 per R kuadrat ya. Itu rumus F kan? Nah, sedangkan rumus E, F dibagi Q. Berarti dibagi Q. Artinya kita akan coret. Nah, sehingga rumusnya E sama dengan K Q per R kuadrat. Q-nya lihat ya, ini saya bedakan besar sama kecil. Q besarnya artinya muatan yang mempengaruhi. Oke. Jadi Q besar artinya yang positif atau negatifnya. Karena ini muatan yang mempengaruhinya. Jadi rumusnya ada berapa? Ada 2. Bisa F per Q, tapi Q di sini muatan yang dipengaruhi. Atau bisa juga rumusnya kaki per R kuadrat. Dengan catatan Q di sini yang mempengaruhinya. Oke, kita lihat misalnya. Di sini ada Q. Di sini ada titik. Misalnya terpisah jaraknya 3 cm. Sini muatannya misalnya 5 Coulomb. Pertanyaannya berapa medan di titik sini? Misalnya ini titik A. Jadi EA gitu ya. EA-nya K Q per R kuadrat. 9, 10, 9. pangkat 9 dikalikan 5 langsung kolom, nggak usah diubah ke mikro kolom dan kawan-kawan karena udah kolom, per 3, 10 pangkat min 2 dikuadratkan.
Jadinya nih coret, jadinya 5 kali 10 pangkat 5 ya. Iya. Newton per kolom. Nah, sekarang di sini misalnya ada muatan positif. Di sini ada muatan negatif. Di sini 5 kolom misalnya ya, di sini 2 kolom. Terpisah sejauh 3 cm. Anggap ini Q1, ini anggap Q2. Berapa medan di Q2? Gimana rumusnya? Kalau medan di Q2. Jadi Q2-nya dianggap sebagai titik, jadi rumusnya gimana? E sama dengan? K kali Q2. K kali Q1. Karena yang ditanya medan di sini. Medan di sini dipengaruhi oleh muatan Q1. Jadi menggunakan K kali Q1, jangan Q2. Karena yang ditanya medan di sini. Di sini per R kuadrat. Tapi kalau ditanya medan di Q1, berarti rumusnya E sama dengan K Kali Q2. kali Q2. Ya, atau dengan kata lain, yang dipengaruhi itu di beberapa buku disebutnya titik uji. Ya, ini tuh disebutnya titik ujinya. Nah, kalau udah begini, kita udah tahu menggunakan rumus yang mana. Oh, ditanya di sini, ya kita tinggal masukkan. 10 kali 10 lagi. Kali 5 gitu ya. Per 3 kali 10 pangkat min 2, 3 kali 10 pangkat min 2. Berapa tuh? Sama ya? Sama. Sama. Hasilnya 5 kali 10 pangkat 5. Newton per kolom. Newton per kolom. Nah, di sini dikali ya punyanya Q2. Q2-nya ya 2. Nah, gini. Jadinya 2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Yang ditanya di medan mana. Sampai sini siapa yang bingung? Oke. Kalau nggak ada bingung, saya akan bikin bingung. Satu-satu akan saya tanya ya. Jadi jawab dengan sungguh-sungguh. Awas ya. Serius nih. Agak ngeri. Agak ngeri ya, iyalah. Supaya gak ngantuk ya. Ipana kemana ya? Lupa, takutnya lupa. Kayaknya izin katanya lagi bahas tentang PON, Mas. Oh iya, bukannya di Papua. Emang dia ikutan? Katanya ikutan. Wah, di Papua. Di Papua saya nitip ada laut yang apa teh? Bawah laut. Ada yang terkenal di Papua tuh lupa saya. Freeport ya, nitip Freeport. Langsung kaya saya kalau dibawain Freeport. Tahu nggak suruh Freeport buat foto lagi yang 3 itu? Oh, saya kira yang foto. Itu tripod. Oke. Minta emas gitu, Mas. Ada apa sih yang lautnya lebih bagus dibandingin di mana-mana teh? Lupa saya. Saya padahal nggak pernah ke sana loh. Raja Ampat. Oh, Raja Ampat. Karena ada berit saya orang Papua. Datanglah Mas ke sini. Dalam hati saya jauh bener. Datang ke situ. Jalan-jalan di sini segar udaranya. Iya tahu sih. Oke. Di sini misalkan positif. Di sini misalkan negatif. Di sini misalkan, oh jangan deh kebalik ya. Kita ganti deh. Ini titik.
ini positif, ini negatif, ini titik, ini positif, ini negatif. Oke. Yang sebelah kanan, ini muatan yang mempengaruhinya. Yang sebelah sini, ini titiknya. Titik ujinya. Oke, saya akan tanya satu-satu. Dari yang terakhir gabung ya. Di sini Naswa masih 2, oke, karena Naswa 2 berarti saya tanya buat Enggak Naswa keluar. ada 2 ya. Setuju, Mas. Oke, setuju ya. Kita lihat. Nggak apa-apa Naswa kalau banyak ditanya itu nanti dia akan banyak, enggak juga sih, akan pusing. Oh iya. Pusing, nggak pinter Oke, juga jadi sih ngerti, pusing. Mas, jadi pintar. Oh, betul. Oke, kalau gitu Sururi 3 ya. Sururi 3, Naswa 2. Karena Sururi ingin Salah pintar, Nggak jadi kalau komen. banyak ditanya, oke. Jadi ini pas ya nih? Ini Brena 1, berarti ini Naswa 2. Sururi 3, oh pas banget. Oke, Salah sip. ngomong. Brena, Apa nih? kemana arah medan di titik ini Brena? Kanan, Mas. Ke kanan. Wah, udah 1. Kayak tadi lagi contohnya kan. Oke ya. Emang rezeki itu nggak akan kemana Brena. Iya. Oke, Naswa. Kemana medan di titik ini Naswa? Kanan juga. Ke kanan juga. Oke, Naswa. Kemana medan di titik ini Naswa? Yang negatif. Kiri. Ke kiri. Oke, Sururi. Oke, Mas. Oke, masih di situ? Masih dong. Oke ya, kirain ditanya banyak langsung kabur dia. Kabur datang ke rumah saya. Mas jangan dong, mas jangan. Oke. Kok negatif Sururi maksudnya? Sururi, yang di titik ini ke arah mana Sururi? Ke kiri, Mas. Ke kiri. Oke. Yang di titik ini kemana Sururi? Ke kiri juga. Ke kiri juga. Oke. Nanyanya cuma gitu doang, gampang banget sih. Nggak ada kerjaan. Yang di titik ini Masih kemana itu nggak Sururi? positif. Oh iya betul tuh. Oke, positif. Yang di titik ini kemana Sururi? Kanan. Ke kanan. Oke. Jadi pinter kan, Mas, nanya. Itu dia. Ya, dijawab itu belum tentu betul ya. Ya. Saya cuma oke-oke aja. Oke, dari semua ini ada 2 yang salah. Brena, dari semua ini ada yang salah Brena nih. 2, entah jawaban Brena, Naswa 1, Naswa 2, Sururi 1, 2, 3. Ah, menurut Brena, mana yang salah Brena? Yang min bisa nggak sih, Mas? Yang min sama min. Yang min sama min yang ini. Iya. Kenapa? Feeling saya karena harusnya saya tarik-tarikan gitu loh, Mas. Kan kalau negatif saling tolak. Apa yang positif harusnya ke kiri, Mas? Iya. Yang positif. Enggak deh, yang bener-bener. Enggak bener. Jadi ada yang salah atau enggak nih? Ada 2 yang salah sebetulnya. Masa sih, Mas? Bisa saya gitu kan. Enggak lah, kalau Brena salah, berarti saya salah tadi. Jadi kalaupun saya salah, Brena salah, saya anggap betul supaya saya nggak salah. Jadi yang mana ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada, kita lihat ya. Lihat apa? Lihat yang tadi. Arah, ini semua, hampir di semua sekolah nantinya nih ya. Si siswanya salah menangkap. Makanya saya cuman gambar yang tadi doang. Ini positif, arah medannya selalu kemana? Kalau Mas, Keluar. Kalau negatif? ke dalam. Ke dalam. Nggak bingung? Enggak. Oh, nggak bingung. Sekarang muatan ini negatif dipengaruhi oleh siapa? Positif, Mas. Positif. Arah medan yang positif selalu kemana? Keluar.
Keluar. Jadi medan di sini kemana? Harusnya keluar. Keluar. Ah, Mas bukannya tarik menarik. Yang tarik menarik apa minggu lalu? Gaya. Oh, Jadi E-nya ke sini, tapi gayanya betul ditarik. Jadi dua hal yang berbeda antara medan dan gaya Loren. Kalau medan itu kita tidak peduli titik ujinya. Mau positif, mau negatif, selama yang mempengaruhi positif dia keluar terus. Oke. Oke. Berarti di sini yang Sururi yang salah yang mana Sururi? Yang tengah. Kenapa yang tengah salah? Karena keluar. Muatan negatif arahnya medannya kemana Sururi? Ke dalam. Ke dalam. Ini positif, arahnya ke dalam nggak? Enggak sih, harusnya keluar ya. Enggak. Ayo yang salah yang mana? Yang mana? Yang tengah bukan, Mas? Bukan. Yang bawah nggak sih, paling bawah? Yang bawah. Kenapa yang bawah? Harusnya ke mana? Ke kiri. Karena Soalnya kan yang muatan kiri negatif ini dipengaruhi oleh muatan negatif. Jadi kita nggak peduli ini siapa atau apa. Kalau yang mempengaruhi muatan negatif, arah medan di sini ke kiri. Nah, arah gayanya betul ke kanan. Karena saling tolak. Arah gayanya ke kanan ini juga. Karena positif-positif tolak. Arah gayanya nggak ada karena dia titik. Arah gayanya ke kiri. Nah, jadi ada pertanyaan, dan ini pertanyaannya di UTBK zaman dulu gitu ya. Maka di muatan uji yang positif, arah medan dan gayanya selalu searah. Sedangkan di titik uji yang bermuatan negatif selalu berlawanan. Positif selalu searah medan dan gayanya. Kalau titik ujinya negatif, dia selalu berlawanan. Oke, nggak bingung? Bingung nggak? Nggak ya, jadi nanti jangan salah. Oke. Karena itu ada di UTBK, tapi soalnya nggak semudah ini. Dia dalam bentuk gambar. Gambar dicari gayanya dan kawan-kawannya. Dan biasanya nanti tipe soal di Bu Eva itu susah biasanya ya. Kalau nggak salah, Bu Reva apa Bu Eva yang susah tuh ya? Bu Eva. Saya lupa. Ada Bu Reva juga kan? Dulu ya, Mas. Iya dulu. Sekarang udah nggak ada. Ada. Oh udah nggak ada. Kan dulu temennya Pak Dides nggak sih? iya, ya temannya Pak Dides. Iya. Oh, oke. Nah, ini ada tipe-tipenya sama persis seperti dengan gaya, dan saya nggak akan menerangkan lebih lanjut. Jadi misalnya kayak gini, karena ini sama persis. Misalnya muatan positif, ini muatan positif, ini muatan negatif, ya. Di sini ada Q1, di sini ada Q2, di sini ada Q3. Berapa total medan di 1? Medan 1 dipengaruhi oleh muatan yang mana? 2 dan 3. Oleh 2 dan 3. Medan oleh 2, arahnya kemana? Keluar. Kiri, kanan, atas, bawah? Kiri. Apa Brenda? Kiri nggak sih? Brenda nih emang selalu dia memegang teguh positif itu arahnya keluar, berarti di sini ke kiri. Siapa yang bingung? Saya. Oke, ini titik ujinya dipengaruhi oleh muatan Q2 dan Q3. Jadi, kalau ini dipengaruhi oleh muatan Q2 medannya selalu kemana arahnya, Suturi? Keluar berarti. Berarti keluar itu kan ini ke sini, ini ke sini, ini gini kan? Nah, kalau keluar artinya Q1 ini ya arah medannya oleh Q2 dia keluar, berarti akan ke kiri. Nggak bingung? Enggak. Oke. Kasih Mas. Oke, sama-sama. Sekarang kita lihat oleh medan oleh ini berarti ke sini ya. Sekarang medan oleh 3. Kemana arahnya? Kanan. Kanan. Ke kanan. Oleh 3.
Setara atau berlawanan? Berlawanan. Berlawanan diapain? Dikurang. Dikurangin. Cari masing-masing kemudian dikurangin. Sama nggak sama gaya? Sama. Sama. Yang beda cuman rumusnya. Beda satu doang. Yang ini kita cari misalnya E2. Berarti Q2 per R antara 1 dan 2 kuadrat. Terus E oleh 3. Berarti Q3 per R 1 dan 3 dikuadratkan. Cari masing-masing dikurangin. Sama persis sama di gaya. Makanya kemarin saya terangkan gaya dengan berbagai macam gaya. Jadi saya menerangkan gaya dengan berbagai macam gaya ya. Di sini kita lihat misalnya. Kalau kayak gini. Ini Tahir. Di kayak gini. Sekarang seharusnya udah bisa. Nah ini. Ini Q1, misalnya ini Q2, ini Q3. Medan di Q3 dipengaruhi oleh siapa? Q1 sama Q2. Q1 dan Q2. Kemana arah medan di Q1? Oleh 2? Oleh 3, oleh 1 maksudnya? Ke bawah bukan Mas? Ke bawah. Karena pengaruhnya muatan positif. Oleh Q2? Bawah kiri. Iya. Ini oleh 2, ini oleh 1. Kalau bentuk sudut, pakai yang mana? Kita boras ya, Mas. Bentuk Mana? sudut? Pakai yang cara panjang. Bukan. Pakai yang cara panjang. Masalah. E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah E2 E1 E2 cos theta. Diakarin. Masih ingat? Masih. Enggak, Mas. Oke, ingat. Tapi lebih detailnya enggak ingat. Tapi saya tahu kok ada itu ya. Di minggu lalu. Nah, kenapa sifat vektor itu penting? Karena ini cuman kayak gini aja nantinya. Oke. Nanti ada soal yang susah sih. Jadi ingetin aja kalau mau ulangan ini. Syukur-syukur sih udah latihan soal sendiri. Oke. Kita lanjut. Nah, tipenya sama seperti yang kemarin. Sekarang saya lihat dulu ya, ada apa di sini? Oh, ada hukum Gauss ya. Oke, saya kadang urutannya lupa. Ada hukum Gauss. Hukum Gauss ini dia ada lebih ke arah flux listrik. Apa maksudnya? Jadi saya gambarin aja. Di sini ada bidang. Kalau di sini ada bidang, ada garis yang tegak lurus dengan bidang. Garis apa namanya? Garis apa yang tegak lurus dengan bidang? Halo? Gak ada yang tahu? Nggak tahu Mas. Namanya garis normal. Di semua fisika, kalau ada bidang, kemudian ada yang membatasi atau mengenai suatu bidang, ya, itu ada garis normal. Kalau ada gaya, ada namanya gaya normal. Kalau ini garis normal, garis yang tegak lurus dengan bidang. Maksudnya gimana? Kalau bidangnya miring, apa yang terjadi? Garis normalnya? Miring. Miring. Karena dia harus tegak lurus. Berarti ke sini nih. Ya, nah ke sini dia. Ini garis normalnya. Oke. Nah, ada hukum Gauss, misalnya kayak gini. Di sini tuh ada medannya. Ke sini. Mengenai suatu bidang. Kalau mengenai suatu bidang kayak gini, besar atau kecil? Besar atau kecil? Apanya, Mas? Kalau medan mengenai suatu bidang, seperti ini bidangnya, besar atau kecil dibandingkan dengan yang ada di bawahnya? Kecil. Besaran yang atas atau yang bawah? Ya, Yang sama aja Mas. Oke. Besaran yang atas, ya. Yang atas sepenuhnya mengenai bidang, kalau yang bawah
antara bidang dengan medan, dia membentuk sudut ya. Nah, jadinya ternyata ini berbeda. Jadinya ada rumusnya hukum Gauss itu E sama dengan kok E sih? Hukum Gauss itu flux ya. Flux itu biasanya begini rumusnya. Simbolnya di sini apa? Oh ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Cos theta. Ini flux. Harus ya, harus ya, harus gitu ya, nggak boleh cuma cos theta ya. Oke, Mas. Awas. Nah, tuh, Sururi oke. Jadi kalau saya tanya apa rumusnya harus kayak gitu loh, awas, ingat loh. Oke, siap. Karena yang oke itu cuma Sururi, yang lain cuma ketawa. Ntar marahin aja Mas kalau saya lupa. Oke, sih. Udah direkam kok. Jadi kalau nggak ingat ada di menit ke 44 ya. Oke. Ingat ya, nanti kalau Bu Eva nanya ke Sururi, Naswa sama Breno jadi saksinya, dia harus ya gitu ya. Oke, Mas. Oke. Ini berlaku untuk di semua di sekolah dimanapun berada gitu. Nah, ini rumusnya. Flux itu satuannya berarti karena E kali A berarti Newton per kolom kali meter persegi. Emang nggak ada yang gampangnya apa? Weber. Perasaan ada deh. Atau satuannya Weber. Ya, Weber itu dari nama orang. Ada yang tahu siapa? Apa, Mas? Oke, namanya Max Weber. Jadi Penemunya, Mas. apa? Penemunya. Iya. Jadi saya dulu ngilangin sama dia ditemuin. Nah, akhirnya penemunya dia. Jadi banyak penemu itu bukan penemu sesungguhnya. Jadi dia hanya menemukan. Iya. Kalau di bahasa Inggris bedanya apa? Yang menemukan beneran sama penemu aja. Ada yang tahu nggak? Jadi kalau penemu beneran, alat dan kawan-kawan itu namanya invention. Itunya, prosesnya ya. Kalau misalnya dia menemukan badak bercula satu gitu ya, pertama kali orangnya menemukan hewan mamalia terkecil. Nah, itu namanya discovery. Gitu ternyata saya baru tahu. Itu hanya pengetahuan aja. Oh, satu lagi nih. Pernah merhatiin nggak satuannya besar atau kecil? Newton besar kecil ditulisnya? Besar. Besar. Misalnya meter, besar kecil? Kecil. Kecil. Kenapa tuh? Ada yang tahu nggak kenapa? Apa nggak pernah merhatiin? Begitu aja deh pokoknya gitu. Enggak. Jadi kalau nama orang, penemunya dia besar. Oh. Tapi kalau bukan, dia kecil. Contohnya tekanan itu Pascal. Nah, besar dia. Jadi kalau penemunya orang itu besar. Tapi karena nama orang ya, ditulisnya harus huruf besar. Nah, itu bedanya. Jadi kalau ada yang nanya, kok kapan M-nya besar sih satuan gitu ya. Ya kalau penemunya orang ya huruf besar. Oke, kita lanjut. Weber ini berarti dia ini ya nama orang. Nah, terus E-nya tadi medan listrik. Satuannya tadi Newton per kolom. Iya. Newton per kolom. Terus A-nya? A itu luas bidang yang terkenanya. Luas bidang, satuannya meter. Tetanya? Sudut antara apa? Sudut antara medan dan garis normal, bukan bidangnya, ya. Jadi kalau ini teta, berarti teta yang mana? Berarti ini tetanya. Kadang orang nanti di soal tetanya tuh yang ini katanya, bukan, itu salah nanti. Tapi tetanya itu antara garis normal dan si medannya, gitu ya. Nah, kalau kayak gini sudutnya berapa derajat? 90. 180. 180 atau 0 derajat. Dan cos 0 itu berapa? 1.
1, makanya dia maksimal. Tapi kalau bentuknya misalnya kayak gini. Nah, terus ini garis normal. Nah, ini E-nya. Sudutnya berapa derajat? 90 nggak sih, Mas? 90 derajat. Kos 90? Kos 90 nol ya? 0. Jadi E-nya. Jadi fluxnya 0. Karena rumusnya E ya, cos theta. Ya. Nah, kenapa? Ya nggak ada yang kena bidang, ya 0. Kenapa? Semuanya kena bidang, jadi besar. Kenapa? Hanya sebagian yang terkena bidangnya, karena ada sudutnya. Oke, sampai sini siapa yang bingung? Insya Allah enggak, Mas. Enggak ya. Pertanyaan saya, Sururi. Karena Sururi yang bilang nggak bingung. Aduh, lain kali nggak jawab. Enggak sih, semua saya tanya juga ya. Ada muatan di mana? Di A ataukah di B? Dan jenis muatannya apa sehingga ada medan listrik seperti ini? Semua saya tanya ya, nggak cuma Sururi. Ada muatan di mana? Di A atau ini soal UTBK ya. Ada muatan di mana? Di A atau di B? Dan jenis muatannya apa? Sehingga B. ada medan. Di B, jenis muatannya apa? Bentar dulu, Mas. Positif. Positif. Saya taruh. Sururi positif. Oke, selanjutnya. Naswa. Naswa, ada muatan di mana dan jenisnya apa? Aku sama kayak Sururi, Mas. Sama kayak Sururi. Oke, Brena. Ikut aja kok, Mas. Apa? Ikut. Ikut aja, oke. Berarti kalau gitu karena semua sama Sururi, Sururi yang saya tanya. Sururi kenapa kayak gini, Sururi? Karena apa ya? E-nya ke kanan, Mas. Oke, karena E-nya ke kanan. E itu apa? Apa sih itu? E itu apa? Muatan bukan sih, Mas? Apa E itu medan? apa? Tadi? Lupa saya tanya apa ya? E itu apa tadi? E? Medan ya? Medan. Iya. Medan ya. Medan muatan positif arahnya selalu kemana? Keluar. Keluar. Jadi kalau ada positif di sini, medannya ke arah mana? Salah ya? Ke arah kanan. Ke arah kiri. Kiri. Berarti minus. Lah, tapi ini ke kanan. Jadi harusnya ada muatan apa di sini? Minus. Muatan negatif. Ya, jadi di sini harusnya ada muatan negatif. Kok tahu, Mas? Karena ada medan. Medan itu daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Tidak mungkin ada medan kalau tidak ada muatan listrik. Itu yang harus ditangkap. Kenapa? Nanti soal di semantik juga sama kayak gitu. Tapi nggak sesimpel ini. Dia udah aplikasi. Cuman sengaja saya tanyakan ini dulu. Nah, artinya ya kegedean ya. Oh, ini emang guys normal ya, bukan medan kok. Tadi ada sini. Nah, artinya apa? Artinya kita boleh sebetulnya di A juga boleh. Boleh nggak di A? Boleh. Tapi muatannya Positif. positif. Karena kalau di A arahnya betul ke kanan. Bingung nggak? Iya, Mas. Gimana, Mas? Oke. Jadi muatannya boleh di A, boleh di B, itu bebas. Kalau di B, karena arahnya ke sini, berarti dia harus bermuatan negatif, karena negatif itu menuju ke dirinya. Kalau di A, maka dia harus bermuatan positif. Karena positif itu selalu keluar dari dirinya. Nah, kalau keluar otomatis kan dia ke kanan. Jadi kayak gitu. Masih bingung nggak? Enggak. Nah, soal di semantik kayak gini nih ya. Saya kasih bocoran tapi nggak akan saya kerjain. Kok gitu? Iya, sisanya biar latihan soal sendiri. Oke. Tadinya ada bandul. Seperti ini. Ternyata ada medan
Terus bandulnya jadi seperti ini. Pertanyaannya, apa muatan di sini? Positif atau negatif? Gimana, Mas? Ini kan bandul tadinya di sini ya. Iya. Tapi karena ada medan, akhirnya dia menyimpang ke sana. Pertanyaannya ini muatan negatif atau positif nih? Si bandul yang digantung tadi. Positif gak sih, Mas? Oke, kata Sururi Negatif, positif. Kata Naswa negatif. Nah, ini menarik pemirsa, ada yang berbeda. Brena, Satu gimana lagi dong, Brena? Mas. Itu dia Brena. Negatif. Oke. Karena ada 2 negatif dan Naswa menjawab duluan negatif. Kenapa Naswa negatif? Karena dia arahnya ke itunya, Mas. Wah, Kok bingung. Kenapa negatif? karena arahnya dia ke dalam gitu, Mas. Karena arahnya ke sini. Iya. Oke. Jadi gini. Ini ada medan, berarti yang Ki ini titik ujinya atau bukan? Apa dia yang mempengaruhinya? Dia yang mempengaruhinya. Dia yang mempengaruhinya atau titik ujinya? Pengaruhinya gak sih? Ini sebagai titik ujinya. Hmm. Sedangkan di sini ada medan, artinya ada muatan yang lain. Selain muatan yang berpindah ini. Di sini muatannya apa kalau gitu? Harusnya itu jadi positif dong. Positif. Kenapa Brena positif? Karena arahnya keluar, Mas. Saya mau di sini Brena. Berarti muatannya apa di sini? Tergantung arahnya lagi kemana, Ini. Mas. Ini medannya. Berarti di sini muatan Negatif. negatif. Karena arah medannya menuju ke dia. Mas positif, boleh. Karena medannya keluar dari dia. Sampai sini dulu sebelum saya tentukan ini. Bingung nggak? Enggak. Enggak. Wah, setiap ditanya enggak. Bingung nggak? Enggak. Pas lu jawab. Itu gimana Mas itu Mas? Gitu. Emang Nggak ya jawab, hidup itu. Mas. Daripada nggak jawab, boleh. Boleh ya. Dulu juga saya gitu sih. Daripada nggak jawab, cuman bedanya jawaban saya betul. Itu aja. Emang Nah, yang ini salah saya, Mas? Apa? Yang ini salah? Enggak, betul Surudi, betul. Oh, alhamdulillah. Nah, kenapa muatannya harus positif? Karena ke sini. Ini positif di sini. Di sini positif, saling tarik, saling tolak. Saling nolak. Saling tolak, makanya dia tertolak ke sini. Mas, saya mau negatif deh medannya. Oke, kalau medannya negatif, tadinya di sini, tapi dia pindah ke sini, ditarik atau ditolak? Tarik. Ditarik. Jadi positif ditarik oleh negatif. Mas saya mau positif. Iya positif ditolak oleh positif. Makanya dia tetap ke sini. Jadi jawabannya udah pasti nggak mungkin berubah-berubah ya. Jadi kalau di sini positif, ya tetap di sini positif juga. Maka ditolak. Kalau di sini yang negatifnya karena medannya menuju dia, tetap juga di sini positif karena dia ditarik. Siapa yang bingung? Nggak bingung? Enggak, insya Allah. Oke, ini nanti ada biasanya, ya, biasanya ada. Nggak tahu di soal yang dikasih, belum ya, ini kan baru listrik dinamis ya di sekolah pantesan aja, gitu kan, kita udah lebih awal. Oke, nggak apa-apa ya, ingetin aja nanti. Oke, kita lanjut ya. Udah selesai, kita lanjut lagi. Kuat Medan, waduh gambarnya saya malas. Kalau gambarnya malas, saya ambil aja. Mas pakai aplikasi apa, Mas? Bukannya udah dijawab kemarin ya? Masa sih? Yang nanya siapa ya? Open board ya, Mas? Nah, open board. Ini ada nih. Mana tulisannya? Oh, Nih, Canggih juga ya. canggih dong. Tapi kalau orang yang nggak bisa makainya nggak canggih. Iya, Bang. Iya. Canggih ya. Benar. Yang aplikasi yang biasa aja, orangnya canggih juga canggih gitu. Canggih. Kan orangnya, Mas. Jadi man behind the gun gitu kan.
Ini saya dulu nemuin karena ada guru ada siswa yang nanya matematika ke saya, anak SMA. Dulunya saya nggak pakai ini. Terus ini apaan sih anak kok nanya matematika lagi? Malah saya bisa gitu ya. Akhirnya saya salah fokus. Hah, kok soalnya bagus banget di gambarnya? Kok bisa gitu kan? Saya liatin, oh ternyata open board. Nah, saya searching lah. Jadi si gurunya ternyata memakai open board dia di sekolahnya. Saya bilang itu gurunya masih muda ya. Iya masih muda banget. Oke, jadi kalau masih muda biasanya dia bereksplorasi gitu kan. Nah, saya bawalah ke PW. Makanya guru-guru PW pakai open board ya. Iya. Nah, saya juga bawa ke BP. Karena ada guru BP nanyain. Nah, kalau nggak salah di sana juga pakai open board sekarang. Tadinya bukan. Tadinya pakai macam-macam. Karena ini paling ringan. Jadi itu indahnya berbagi kalau di WA tuh suka ada share. Indahnya berbagi gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin mau tahu pentabletnya? Pentabletnya itu Huion. 430p ya, harganya hanya 300.000 saja. Tapi ini hari ini ya, besok naik. Bu Inas, aku ngajar. Apa-apa? Beli. Gue ngajarnya Wacom. Oh jangan. Saya pernah pakai Wacom. Bagus banget. Tapi Terlalu harganya bagus. mahal banget. Iya benar. Jadi kalau buat gambar yang ahli, yang jago, betul pakai Wacom. Tapi saya punya murid yang jago gambar, betul-betul udah kayak pro, dia ya pakai Wacom, terus Wacomnya rusak. Akhirnya dia lihat saya pakai Huion, dia beli Huion, kata dia beda tipis. Jadi emang tergantung orangnya. Kalau jago ya jago gitu ya. Tapi kalau emang Brenda jago sih ya kayaknya bisa aja. Tapi kalau Brenda jago gitu kan. Kalau enggak ya jangan. Harganya ada yang 12 juta ya. 15 juta. Jadi 10. Nah, itu. Tapi emang bagus banget. Saya dulu minjem awalnya. Sebelum saya pakai pentablet, saya minjem dulu ke murid Wacom. Dan nggak enak. Nggak enaknya tuh gimana ya? Karena awal banget gitu. Jadi saya nulis di mana, layarnya tulisannya keluar di layar. Jadi nanti belilah kalau penasaran. Guru-guru aja nggak pakai karena susah. Ini emang sekarang Mas pakai pentablet? Pentablet. Okay. Walaupun laptop saya touchscreen gitu kan, cuman ternyata lebih enak pakai pentablet. Saya nggak tahu itu aja nih. Saya pakai tangan sekarang. Itu pakai tangan. Oke, lanjut ya. Jadi jangan lupa hanya hari ini saja. Oke. Buruan di order. Tapi bener, dia naik loh. Saya nggak ngerti lagi, kadang naiknya sampai 400 gitu. Saya beli buat PW berapa biji gitu kan. Itu pas 280. Wah, langsung saya borong. Besoknya tokonya tutup langsung karena udah habis saya borong. Keren. Biasanya saya ngeborong ATM. Kalau saya ngambil di ATM, ATM-nya langsung tutup. Orang yang selanjutnya, maaf Pak, saldonya habis gitu. Biasanya saya di ATM, kali ini saya di Huion. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Nah, ini ada medan listrik pada konduktor bola berongga. Jadi kalau tadi kita ada medan listrik pada muatan, nah di sini ada suatu bola konduktor, tahu nggak? Nah, dengar. Konduktor apa? Konduktor apaan? Konduktor itu SD. Kita belajar. Ada konduktor isolator. Yang ini, konduktor itu Yang menghambat. menghantar bukan sih, Mas? Iya. Ya, jadi konduktor itu benda yang bisa menghantarkan listrik. Ya. Nah, di sini dia bisa menampung muatan listrik yang Q tadi. Menampung muatan listrik statis. Jadi si konduktor ini dia bisa menampung muatan listrik statis. Nah di sini kelihatan nggak? Kurang besar ya? Kalau kurang besar saya besarin dulu, bentar. Ya, jadi perhatikan baik-baik ya Sururi kalau mau download.
Jadi harus sejago saya. Oke, mantap. Oke. Siap. Karena banyak yang download gak bisa makainya. Mas Budi ini Iya. gimana? Oke, akhirnya saya bikin tutorial di YouTube. Betul, saya bikin tutorial di YouTube menggunakan ini tuh saya suka share ke orang yang nanyain daripada saya jelasin 10 kali gitu kan. Bener banget. Efisien ya. Caranya seperti ini itu saya bagikan ya. Dan menambah menambah AdSense. tayangan. Nah, penayangan sekian gitu kan. Oh, iya, bener. Nah, ini. Jadi ini nih, ada muatannya. Ini bolanya. Ini ada muatannya. Positif di sini misalnya. Bisa negatif, bisa. Nah, ini si bolanya. Terus yang putus-putus apa nih? Yang putus-putus itu cintanya. Oh, enggak ya? Yang putus-putus itu sinyalnya. Oh, enggak juga ya. Itu tuh daerah. Jadi ada bolanya dikasih muatan listrik. Kemudian yang putus-putus itu daerahnya. Nah, yang putus-putus di dalam juga daerah juga. Hanya bedanya ini daerah di luar bola. Ini daerah di dalam. Oke, ini gambarnya. Nah, di sini ada titik. Misalnya yang hijau. Kita anggap di hijau itu berarti titiknya. Oh, ini salah nih ABC-nya ya. Pantesan bingung ini. Ini saya hapus dulu. Nggak bisa dihapus. Nah, sayangnya nggak ada warna putih di sini. Ada nggak sih warna putih? Bentar. Kayaknya nggak ada. Saya pernah nyari di mana gitu ya. Lupa saya. Mungkin Sururin nanti menemukannya suatu hari nanti kalau udah download. Oh, tapi kata saya yang penting apa? Canggih. Yang penting canggih orangnya, betul? Betul. Nah, ini jadi saya hapus. Kok bisa? Oh, pakai yang putih. Oh, bisa. Yang penting apa? Canggih orangnya. Canggih orangnya ya. Jadi ya seperti inilah ya. Tapi kok nggak canggih juga ternyata, nggak bisa digeser juga ini. Ya gagal pemirsa. Karena keterbatasan. Oh, ini ada nih tadi. Karena dia ikut-ikutan. Dia kecil banget di sini. Nah, tuh ikut banget, kecil banget ya, nggak kelihatan. Nggak apa-apa deh. Nah, gini aja ya, nggak bisa di copy paste ternyata pemirsa. Nah, begini ya. Jadi, A-nya itu harusnya misalnya di sini nih, A, titik A-nya. Ini titik B-nya. Dan ini titik C-nya. Nah, kalau kita perhatikan, kalau di titik A, artinya titik A itu jaraknya dari pusat sampai ke sini kurang dari jari-jarinya, karena jari-jarinya itu sampai ke sampai ke sini, maaf. Jari-jarinya itu sampai ke yang bolanya, pinggiran bola, sedangkan yang hijau nih atau jaraknya itu ke dalam, berarti jarak medannya ada di dalam bola. Kalau di B dia tepat berada pada tepian bola. Sedangkan kalau di C dia ada di luar, makanya jari-jarinya lebih besar. Ya, ini R lebih besar, jaraknya lebih besar daripada jari-jari bolanya. Sampai situ dulu nih, bingung nggak nih simbol-simbol yang ini? Enggak, Mas. Enggak ya? Nah, ingat kalau berada di dalam, medan yang ada di dalam bola, berarti di semua di sini nih medannya nih, dia akan bernilai 0. Nah, ini 0. Kenapa bisa 0? Karena ketika di sini ada titik, di sini positif, mau negatif positif boleh. Medan ini oleh yang di atas, dia akan keluar. Medan di titik ini oleh ini, dia akan ke sini. Oleh ini, dia akan ke sana. Maka akan saling menghilangkan. Jadi medan di dalam bola berongga pasti 0. Oke. Kemudian, kalau medan berada di tepi, ya, kalau medan berada di tepi, itu EP sama dengan kaki per R kuadrat. Rumusnya sama ya, kaki per R kuadrat. Kalau medan berada di luar,
Itu rumusnya pakai R yang kecil, ini jaraknya. Jadi jarak dari pusat sampai ke titik yang ditanyakan. Kalau medannya berada di luar bola. Siapa yang bingung? Nggak ada. Yang B bisa diulangin nggak Mas? Saya kurang. Yang B itu kalau yang ditanyain medannya tepat berada di permukaan bola. Nah, di sini yang ditanyain ya. Kalau ini rumusnya tinggal, itu apa tadi rumusnya? Kaki per R kuadrat kan? Iya. Tapi R-nya kebetulan kalau di sini sama dengan jari-jarinya. Jadinya R kuadrat. Gitu, R besar. Ya jadi bedanya R besar sama R kecil. Kalau R kecil dikasih makan, lama-lama jadi R besar. R besar itu jari-jari bola, R kecil itu jarak dari pusat ke titik yang ditanyakan. Mas, tulis Mas, iya deh. Ini jari-jari bola. Saya dulu ada tuh anak yang diterima di FK mana? FK UPN. Kalau saya nerangin, Mas tulis, pasti dia minta ditulis. Makanya saya selalu bilang, iya saya tulis. Kau tahu iya. Karena kamu besoknya nanyain lagi kalau nggak gitu. Benar, suatu hari saya nggak nulis. Besoknya dia nanyain, Pak saya lagi nyatet catatan Bapak. Ini teh apa teh Pak? Kan dia pasti begitu. Tapi dia rajin ya, selalu tulis. Ini jarak. Jarak dari pusat ya, ingat nih, dari pusat ke titik yang ditanyakan. Oke, ada lagi yang ditanyain? Enggak Mas. Nggak ada, kita lanjut. Mas. Ada apa lagi di sini? Kita lihat ya. Ada kuat medan pada keping sejajar. Dan ini nantinya akan ada lagi di akhir bab. Di akhir semester 1 atau awal semester 2. Dia keluar lagi. Nah, ini saya perbesar. Ada kuat medan magnet pada keping sejajar. Namanya nanti disebutnya kapasitor. Apa fungsi kapasitor? Apa fungsi keping sejajar? Karena di sini diberikan muatan, di sini dikasih muatan, di sini kasih muatan, maka dia akan menyimpan listrik. Listriknya sementara. Kalau pernah memperhatikan matiin TV, lampu LED-nya tetap nyala tuh sebentar, kemudian dia mati. Pernah kayak gitu nggak? Iya. Nah, itu karena dia masih menyimpan arus. Menyimpan arusnya bisa masih ada dalam kumparan, nanti kita belajar, juga bisa dalam seperti ini, keping sejajar ya. Jadi fungsinya keping sejajar atau kapasitor dia untuk menyimpan arus. Nah, misalnya ini keping sejajarnya, dikasih muatan, kita fokus ke yang ini dulu nih. Q per A dikali epsilon 0. Q-nya itu dia diberikan muatan. Kalau di sini nggak ada, oke nggak apa-apa ya. Q-nya itu muatan. Q-nya itu muatan. Satuannya tadi kolom. A-nya itu luas penampangnya. Luas penampang si keping sejajar. Jadi kalau saya bikin agak-agak 3D, walaupun nggak 3D banget. Oh, Mas. Kan Mas orangnya canggih. Oh iya betul, lupa saya. Ini salah satu sebagai penyemangat saya ketika saya merasa tidak bisa nih. Orang-orang kayak Sururi gini nih. Kan saya pembawa kebahagiaan, gimana sih? Oh iya betul ya. Betul-betul. Kadang saya juga bahagia kalau murid saya juga bahagia gitu ya. Iya betul. Jadi banyak sih emang yang itu, yang membuat apa ya namanya tuh, yang membuat bahagia. Diterima, putus. Nah itu putus ketika kelas 12 itu buat saya bahagia. Benar, saya dari dulu selalu menyarankan kamu udah kelas 12 jangan pacaran, putusin aja. Nah itu buat saya bahagia. Kenapa? Karena kalau nggak gitu suka apa ya,
suka ya mengacaukan konsentrasinya dia deh. Gitu. Kenapa ini pada batuk gitu? Tahu Mas. Hanya satu yang nggak batuk dan ketika ditanya hanya satu yang jawab nggak tahu. Nah biasanya ada sesuatu tuh. Enggak ada. Oh, nggak ada ya. Tapi biasanya betul ya. Biasanya tuh itu mengganggu. Jadi kalau bisa sih udah gitu. Nggak usah dulu. Dengerin tuh, Bray. Tuh dengerin. Nggak bisa nggak usah dulu. Oke. Itu salah satu kabar bahagia buat saya. Nah, ini keping sejajar kalau dari samping seperti ini, 3 dimensi. Tapi kalau dari tepat dari samping gitu ya, tidak ada arah UCS-nya. Iya, UCS itu nggak tahu ya. Kalau di gambar teknik itu namanya UCS, dibelokkan kiri kanan. Nah, ini seperti ini. Ini nanti memang tinggal memasukkan rumus aja. E sama dengan Q. Q-nya itu muatan yang diberikan. A per epsilon 0. Epsilon 0 tuh kemarin kita udah 8,85 nih ada. A-nya itu luas penampang. Luas penampang. Satuannya meter persegi. Oke, ada apa lagi? Nah, atau rumusnya ini Q per A. Q per A itu tadi rumus apa? Belum ya? Belum. Adanya Belum. oh iya bener. Q per A itu sama dengan rumus ini. Ini tuh namanya rapat muatan listrik. Banyaknya muatan setiap luas. Nah, gitu. Banyaknya muatan dalam meter persegi. Nah, namanya rapat muatan. Dan rumusnya hanya ini aja. Nah, hubungannya apa antara, oh ini kok udah ada V ya. Nggak apa-apa deh ya. V di medan di listrik dinamis kan ada ya. Oke, hubungannya itu V sama dengan, ES sama dengan V per D. Tapi nanti saya jelaskan kenapa hubungannya ini. Mas pernah waktu SMP nggak sih, Mas? Iya, betul. SMP ada. Iya, pernah ingat. Hebat ya ingat SMP ya. Hebat. Kayaknya waktu itu SMP-nya bukan SMP 3 Cibinong. SMP 3 Cibinong gurunya suka biologi. Ini direkam ya, lupa saya. Nggak apa-apa, Mas. Dulu di SMP berapa, Suduri? 1 Mas, bareng Naswa. Bareng Bareng-bareng dulu bareng sama Suduri. Au. Oh, nggak tahu. Oh, gitu dia 1. Oke. Sama dong kalau gitu. Sama Naswa. Kelas 9 juga kelas, Mas. Oh, gitu. Makanya Naswa mengenal dengan baik ya. Iya, Mas, bosan saya ngeliatnya, Mas. Oh, kan untungnya kita nggak on cam, jadi nggak bosan. Oh iya, untung banget. Tadinya saya mau on cam, cuman takutnya pada bosan, jadinya nggak on cam. Ya. Oke. Oh, sekelas. Oke. Kalau tunas bangsa mah cuma dikit, jadi nggak tahu tersebar di mana. Benar dari dulu saya. Jadi ada yang tunas bangsa, rumahnya di Sentul City juga. Itu berdua terus dia. Masuk ini berdua, bedanya saya kan ngajar tunas bangsa itu dia rumahnya di sana, terus dia SMP-nya di sana, kalau nggak salah SMA-nya Batu tuh Kesatuan dua-duanya. Nah, saya ngajar yang satu, saya ngajar 3 beradik, kakak beradik 3 orang. Yang satu diterima di ilmu komunikasi UI dari IPA, dari IPA nyebrang, satu lagi yang tengah namanya itu Meska Sungkar tuh. Keluarga Sungkar semuanya. Itu di Teknik Kimia UI. Nah, yang terakhir dia tetap pengen belajar gitu kan. Karena saya bisa TPS-nya, dia di Fakultas Hukum UI. Itu dari kesatuan semua, tapi yang kedua dari RP. Tapi yang 1 dan ketiga itu dari kesatuan dan dulunya tunas bangsa semua. Jadi saya tahu deh. Tahu dari cerita-cerita itu ya. Cuman dikit gitu kan. Fokus jadinya. Kalau yang lain satu kelas gurunya satu guru berapa siswa gitu kan. Melihat berapa siswa. Kalau ini mungkin 1 banding sekian. Oke.
Oke, kita udah selesai di bagian vektornya. Ya, di medan-medanan ini kita udah ternyata bisa pakai pentablet ke halaman selanjutnya. Ih, canggih juga ternyata ya. Oh, Itu Mas canggih ya. itu Parahnya dia. canggih tuh. Dan satu-satunya guru yang menggunakan pentabletnya sebagai pengganti halaman di open board itu saya. Iya, berarti Mas discovery. Itu dia, discovery saya. Iya. Asal jangan pakai channel aja. Nanti ada binatang gitu kan, ada apa gitu. Oke, nah ini udah kita bagiannya. Nah sekarang bagian vektor. Bagian vektor ini gampang. Ya gampang banget, sampai gampangnya jadinya pada jelek nilainya. Benar nih saya tunjukin. Terlalu Apa? ngeremehin ya, Mas. Nanti saya tunjukin ya. Kalau langsung bisa jawab itu boleh pulang. Saya Kalau tidak langsung gitu, Mas. udah di rumah ya? Iya. Oh iya ya. Kalau gitu kalau bisa jawab boleh pergi sekarang juga Oke. Oh, bener dari ya? rumahnya. Oke, ayo. Dan Gak jangan gitu balik dong. lagi. Oh enggak ya. Nah ada namanya potensi, seneng banget sudah pergi. Oke, potensial listrik. Dia tuh skalar. Saya kasih tahu ya. Dia tuh skalar. Ingat, skalar. Kalau skalar artinya berlaku sifat vektor nggak? Skala Apa, Mas? Kalau skalar artinya berlaku sifat vektor nggak? punya arah kan? Tidak. Enggak, soalnya semua Karena ditambah. dia skalar, tambahin aja. Oke. Ingat, dia tidak berlaku sifat vektor. Apa potensial listrik? Potensial listrik itu simbolnya V. Yang kemarin ya potensial listrik gitu ya. Tapi di sini apa pengertiannya? Kagak ada kan? Timbul karena adanya muatan sumber ya gitu ya. V itu potensial listrik itu karena adanya muatan sumber, atau kemarin itu karena ada muatan listrik yang positif, kutub positif dan negatif gitu kan. Nah, di sini V muncul karena ada muatan listrik. Oke. Di sini misalnya ada muatan listrik positif, di sini ada titik. Dipisahkan misalnya sejauh R aja deh. Di sini Q. Di sini misalnya titik A. Berarti muatan listrik di A itu rumusnya Kq per R. Mirip apa tuh? Mirip apa? Mirip gaya. Kalau gaya Q-nya 2. Mirip medan Oh, medan yang listrik. tadi ya. Medan listrik itu tadi rumusnya Kq per R kuadrat. Di sini Kq per R. Jadi nggak pakai kuadrat. Misalnya di sini 6 kolom. 6 mikrokolom deh. Ini misalnya 3 cm. Berarti di A sama dengan 9, 10 pangkat 9 dikalikan 6, 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 3 pangkat min 2. min 2. Jadi hanya seperti ini aja. Jadi 1,8 18 ya. Ini kan coret 2, 18. 18, oh 180 ya. 180 lagi min 2 sama ini jadi berapa tuh? Min 2, min 4. Min 4 sama ini jadi 5. 5, 18, 1,8, 10 pangkat 6 volt. Gitu ya? Gampang? Insya Allah. Oke. Insya Allah tuh ya, betul sih. Oke, Sururi gampang? Lalu Mas saya lelet dulu. Takut ditanya kayaknya. Enggak, Mas. Brena gampang, Brena? Bentar mas, otak saya juga lagi loading. Wah, ini Oke. takut ditanya berarti, Mas. Maksud Ini tinggal dihitung biasa aja. Oke. Udah, Mas. Udah? Udah ya. Sekarang saya ada 3 buah muatan.
Dua aja dulu deh. 2. Ini titiknya di sini. Semua nanti jawab ya. Harus jawab. Ini muatan misalnya B, di sini muatannya misalnya Q1-nya 6 mikrokolom, jaraknya misalnya ini 3 cm. Kemudian ini misalnya jaraknya 4 cm. Dan ini Q2-nya min 8 mikrokolom. Pertanyaannya berapa total V di B? Silakan coba dihitung. Masing-masing dihitung ya, tinggal begini aja. Nggak usah disebutkan, dihitung. Kalau udah, bilang udah. Udah? Cepet banget kalau udah, Mas. Oh, kali aja. Kan sama ini. Sama Kan- ini. Kan harus dihitung satu-satu nggak sih, Mas? Iya, dihitung satu-satu. Kan udah saya hitungin tuh yang pertama sama persis 6. Jaraknya 3. Oh, Udah ketemu segini. Tinggal ngitung yang satunya. berarti Cari masing-masing. min 18 kali 10 pangkat 6, Mas. Totalnya. Oh, totalnya belum. Totalnya. Karena udah ada dipengaruhi oleh muatan yang 1 sama muatan yang 2. Nah, berapa total di B? Pakai Pitagoras ya, Mas? Oke, Naswa udah selesai nyari masing-masing terus pakai Pitagoras. Iya. Oke, Sururi. Brena? Udah Brena? Enggak nih, Mas. Enggak salah. Oh, enggak salah. Brena udah? Halo Brena? Up deh, Mas. Oh, oke. Sururi? Lagi ngambil mie Sururi? Enggak, Mas. Oh enggak, kirain lagi ngambil mie. Terus saya ngitung dulu, Mas. Oh, ditunggu dulu. Oh, belum. Oke, saya tunggu dulu deh. Nunggu mie-nya dingin. Oh, sudah. Siapa yang udah tuh? Oh, benar apa enggak? Oh, Naswa. Oke. Yang lain udah belum? Udah, Mas. Ini. Oke. Naswa berapa Naswa? Min 16,2 kali 10 pangkat 12.
Pangkat 12. Ya. Nggak min 12. 12. 12. Oke. Sururi? Sama Mas. Sama. Ah, dia mah bisaan bilang sama gitu. Oke, saya Beneran tanya Sururi Mas, ini nanti. saya nyontek Mas. Ah, masa. Brena up. Nggak ngitung. Iya, udah mandek. Oke, mantap. Oke. Kalau gitu saya tanya sama Sururi. Kenapa bisa sama? Gimana caranya, Sururi? Pakai cara yang Mas tadi. Oke, gimana coba? Aduh, saya nggak nyatet lagi. Tadi ketemu VB-nya kan? VB-nya berapa? BB-nya tadi 1,8. 1,8. 10 pangkat 6. Iya. VA-nya? VA-nya lagi. VB oleh 1. Sekarang VB oleh 2. Gimana Naswa nyarinya VB oleh 2? 9. 9 kali 10 pangkat 9 dikali min 8 kali 10 pangkat min 6 per 4 kali 10 pangkat 2. Oh, aku salah, Mas. Aku pakai 10 pangkat min 2. Emang min 2 kan? Emang iya? Oh iya Kan deh, sentimeter ya. Oke, jadi bedanya kalau vektor kita tadi hitungan dari kemarin-kemarin nggak pernah ada minnya dimasukkan. Karena min atau plus itu hanya arah, saling tolak, saling tarik, medannya kemana, arahnya kemana, itu hanya sebagai arah. Tapi kalau di skalar, dia dimasukkan. Ya, kehitungan. Oke, lanjut. Jadi berapa ini? Jadi min 8-nya dicoret sama 4. Berapa tuh? Jadi min 2. Min 2 kali 9. Ya, min 18. Min Kali 18, 10 10 pangkat. pangkat 6. 10 pangkat 3. Enggak deh, 6 bener, Mas. Pangkat 6. Ke bawah jadi min 3. Jadi min 1,8. Min 1,8 Pangkat 5 maksudnya. Hah? Iya nggak sih? Min Enggak, 6 sama Mas. min 2, min 4. Habis itu Iya. Oh iya bener. Iya kan? Betul kan? Kalau 18, 5. Mhm. Oke. Volt. Ini volt. Udah gini gimana? Terus ditambah sama VB satunya. Oke, gimana? Berarti total V di 1 sama dengan 1,8. Ditambah min 1,8. Ditambah min 1,8. Kali 10 pangkat 6. Kalau ditambahin jadi berapa nih? Jadi min 30, min 3,6. Kenapa min 3,6? Kan. Oh jadi 0 nih. Jadi 0. Siapa yang bingung jadi 0? Halo, siapa yang bingung? Halo. Rena, bingung nggak? enggak sih Mas, kalau di bawah. Jadi, suruh dulu deh saya sebelum ke ini. Suruh bingung nggak? Enggak Mas, alhamdulillah. Oke, jadi kalau skalar ya, dia plus minus dimasukkan ke hitungan. Ikut dihitung. Sisanya ya tinggal ditambahin. Ya kalau dia min ya ditambahin jadi 0 gitu ya. Ini kan bentuknya seperti ini. Jangan dipitagorasin. Tapi nanti kebanyakan siswa dia akan mempitagoraskan. Kenapa begitu? Karena yang dia tahu kalau bentuknya kayak itu Pitagoras aja enggak. Itu hanya buat
vektor, kalau ini skalar. Jadi gimana? Jadi kalaupun nanti bentuknya berubah, misalnya bentuknya seperti ini Q1, ini titik A, ini Q2. Di sini tadi jaraknya 3. Ini 4. Di sini tadi apa? 6 ya. Kenapa di sini lagi? Di sini aja nih. 6 mikrokolom. Di sini min 8 mikrokolom. Jadi berapa V-nya nih? Berapa? 0 juga. Ini sama persis angkanya ya. Bedanya tadi saya bentuk segitiga. Sedangkan ini saya bentuk lurus, tapi sama nih. Ya, ini 6. Ini 3, ini min 8, ini 4. Jadi sama persis. Jadi bentuknya seperti apapun, karena dia skalar, itu tidak penting. Karena intinya ditambahin semua. Nggak ada bentuknya jadi Pitagoras, nggak ada bentuknya jadi pakai cara yang panjang, nggak ada diuraikan, karena tinggal ditambahkan. Siapa yang bingung? Nggak ada. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan. Jadi kita masih ada energi potensial listrik sama usaha, sama hukum kekekalan energi mekanik, sama kapasitor. Masih banyak, iya, masih banyak. Nah, ini ada cara-caranya tuh ya di sini. Ada nanti nyambung ke GLD, tapi ini hanya sebagai tambahan. Jadi masih ada 1, 2, 3 lah, atau 4 ya, 4 materi lagi, submateri lagi. Tapi pekan depan kita tidak akan bahas ini dulu, tapi kita akan bahas listrik dinamis terlebih dahulu. Oke? Oke. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Tidak ada? Ya Mas, makanya. Enggak. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah pekan depan kita bahas listrik dinamis. Jangan lupa siapkan soal-soalnya. Kalau nggak ada nanti dari saya. Kita tutup dengan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Mas. Oke, sama-sama.